Sahabat Wasi Sabda yang terkasih, 50 hari sesudah Paskah, gereja merayakan hari raya Pentakosta, turunnya Roh Kudus di atas para rasul. Peristiwa ini adalah peristiwa yang dinanti-nantikan oleh para rasul dan Bunda Maria, sesuai dengan yang telah dijanjikan oleh Yesus ketika naik ke surga. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Pentakosta adalah pemenuhan janji itu. Para rasul dicurahi dengan Roh Kudus yang menjadi penasihat bagi para rasul dan gereja sebagai guru tak kelihatan yang mengajarkan kabar gembira yang sama seperti yang Kristus telah ajarkan. Roh Kudus akan menuntun gereja untuk memahami sabda Kristus dan mewartakan kabar keselamatannya itu ke seluruh dunia. Peristiwa Pentakosta merupakan sebuah titik awal kebangkitan para rasul untuk memberi kesaksian tanpa rasa takut. Mereka tidak lagi berdiam dan mengurung diri di Yerusalem. Mereka tidak merasa takut dan khawatir. Mukjizat Pentakosta telah menanamkan keyakinan dalam diri para rasul bahwa pewartaan Injil bukan hanya eksklusif diperuntukkan bagi orang Yahudi. Roh Kudus telah memberi kekuatan dan jaminan bagi mereka bahwa pengajaran kekristenan sesungguhnya diwartakan bagi semua bangsa. Melalui peristiwa Pentakosta ini, para rasul semakin berkobar-kobar dibakar oleh api Roh Kudus. Mereka tidak takut untuk memberi kesaksian tentang Yesus, dan mereka semakin memahami dengan jelas misi perutusan Yesus dan seluruh peristiwa hidupnya sehingga mereka mampu untuk mewartakannya. Mereka semakin giat mengajar dan menuntun banyak orang untuk percaya dan beriman kepada Kristus. Maka tidak heran dalam waktu singkat jumlah mereka yang bertobat dan dibaptis sangat banyak. Sebagaimana ditegaskan dalam Kisah Para Rasul, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Jadi peristiwa Pentakosta ini sesungguhnya menjadi peristiwa kelahiran gereja. Roh Kudus sungguh menghidupkannya, dan tuntunan Roh Kudus kepada gereja awal sungguh sangat kuat. Hal ini bisa kita baca dalam Kisah Para Rasul. Misalnya, berkat Roh Kudus, Petrus dan Yohanes mewartakan Injil dengan berani di tengah ancaman. Banyak keputusan penting gereja diambil dalam Roh Kudus. Petrus misalnya membaptis Kornelius, tentara Romawi, karena tuntunan Roh Kudus. Stefanus dipenuhi Roh Kudus sehingga dapat bersaksi sampai akhir hidupnya. Hal yang sama juga dialami Paulus dan Barnabas. Gereja perdana yakin Roh Kuduslah yang menuntun mereka menerima bangsa asing dalam kalangan gereja tanpa harus melakukan kewajiban agama Yahudi. Roh Kudus menjadi jaminan kebenaran bagi gereja dalam persiarahan di tengah dunia ini. Dalam ajaran magisterium gereja, kita yakin bahwa Kristuslah kepala gereja dan Roh Kudus menjadi jiwa dalam tubuh mistiknya ini. Lumen Gentium nomor 7. Roh Kudus selalu menjaga persekutuan dan membuat gereja tetap hidup. Dan dalam Injil Yohanes dikatakan, barang siapa percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Aliran air hidup itu adalah Roh Kudus yang terus bekerja dan menjamah baik pribadi maupun dalam gereja sebagai persekutuan. Peristiwa Pentakosta ini mengingatkan kita sebagai anggota gereja bahwa Roh Kudus terus menyertai kita hingga akhir zaman dan menjadikan kita bait Roh Kudus. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Demikian dikatakan oleh Paulus dalam surat pertama ke Korintus bab 6 ayat 19. Roh Kudus inilah yang senantiasa menumbuhkan buah-buah roh dalam diri kita, yakni sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sahabat Wasip Sabda yang terkasih, marilah senantiasa menyadari karya Roh Kudus yang sungguh nyata dalam kehidupan kita.
yang sungguh menjadikan kita hidup semakin selaras dengan Allah Tritunggal dan bersatu dalam gerejanya yang kudus. Tuhan memberkati dan Ave Maria.